warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Roli Mahruliana dari Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Teknik Elektro di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, baik teman-teman, di sini kita akan mengulas salah satu modul pembelajaran, yaitu teknik kerja bengkel. Ada beberapa bab dan penjelasan yang disampaikan, tapi kita akan mengambil salah satu bab, yaitu alat kerja bengkel. Nah, baik. Apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Yaitu mengetahui dan mempergunakan alat pemegang benda kerja dengan benar, seperti alat ukur, alat pemotong, alat penyerut, alat pelubang, alat pemukul, dan mempergunakan mesin bor benda kerja dengan benar. Nah, baik, kita masuk saja ke materi yang pertama, yaitu ada alat pemegang benda. Alat pemegang benda adalah alat yang digunakan untuk memegang suatu objek, untuk membantu pekerjaan kita. Nah, baik. Di sini ada yang namanya ragum, atau ada juga yang menyebut tanggem, catok, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut vice. Merupakan alat utama pada kerja bangku yang berfungsi untuk memegang atau menjepit benda kerja ketika dikerjakan dalam proses kerja bangku. Jadi, sangat penting sekali ya teman-teman untuk membantu pekerjaan kita agar tidak mengeluarkan tenaga yang lebih dan agar tidak kerepotan juga untuk memegang suatu objek dalam pekerjaan. Baik, yang selanjutnya ada alat pengukur benda. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda atau kejadian tersebut. Tentunya ada berbagai macam jenis alat ukur yang kita ketahui. Nah, kalau begitu kita lanjut saja ke alat yang pertama. Nah, di sini ada alat yang pertama. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan alat ini. Kita sering melihat dan menggunakan alat ini, baik untuk menggambar, mengukur, dan masih banyak lainnya. Ya, alat yang pertama yaitu mistar ukur, atau sering disebut dengan penggaris. Mistar ukur adalah alat ukur untuk mengetahui nilai panjang, lebar, tinggi atau ketebalan, dan kedalaman. Alat ini berbentuk pipih lurus dilengkapi dengan satuan ukuran metrik dan imperial. Mistar ukur terbuat dari logam, baja atau aluminium, plastik, formika, atau kayu. Untuk kerja bangku umumnya terbuat dari baja. Satu sisi mistar diberi satuan ukuran metrik dan sisi lain diberi satuan ukuran imperial. Namun ada mistar yang hanya mencantumkan satu sistem ukuran pada salah satu sisinya, misalnya hanya metrik atau imperial. Nah, selanjutnya ada mistar lipat. Fungsinya sama halnya seperti mistar ukur. Namun alat ukur ini dapat dilipat karena dilengkapi dengan sambungan pada setiap panjang tertentu. Lipatan ini dinamakan bilah ukur. Meteran dengan jarak lipatan 10 cm akan terdapat 10 bilah ukur. Sedangkan jarak lipatan 20 cm akan terdapat 5 bilah ukur. Nah, begitu ya teman-teman. Selanjutnya ada rometer atau sering disebut meteran. Meteran semacam ini terbuat dari bahan serat nilon, kain, kulit, atau lembaran plat baja tipis, sehingga dapat digulung pada sebuah selubung. Oleh karena itu dinamakan mistar atau meteran gulung. Meteran memiliki panjang 20-5 meter. Fungsinya sama halnya seperti penggaris. Bedanya dimensi meteran lebih panjang serta bahan lebih fleksibel. Nah, kita lanjut ke alat yang selanjutnya yaitu ada jangka sorong. Ada alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 100 mm. Umumnya tingkat ketelitian adalah 0,05 mm, 19 mm dalam skala utama dibagi dalam 20 bagian dalam skala pembagi. Untuk jangka sorong di bawah 30 cm dan 0,01 untuk yang di atas 30 cm. Nah, apa sih kegunaan jangka sorong itu? Nah, di sini ada beberapa kegunaan jangka sorong. Yang pertama, untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. Yang kedua, untuk mengukur sisi dalam suatu benda yang biasanya berupa lubang pada pipa maupun lainnya dengan cara diulur. Yang ketiga, untuk mengukur kedalaman celah atau lubang pada suatu benda dengan cara menancapkan atau menusukkan bagian pengukur. Bagian pengukur tidak terlihat pada gambar karena benda di sisi pemegang. Yang selanjutnya ada busur derajat. Nah, ini adalah alat yang dapat mengukur dan membentuk sudut antara dua bidang permukaan benda kerja yang saling bertemu. Protraktor sederhana biasanya terdiri dari cakram pipih separuh lingkaran, berskala mulai dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat dan bilah putar. Oke, yang selanjutnya ada penyiku. Penyiku atau siku-siku merupakan salah satu alat pada kerja bangku yang terbuat dari baja.
yang berfungsi untuk memeriksa ketepatan sudut pada benda kerja. Umumnya, penyiku memiliki besaran sudut 90 derajat dan 135 derajat. Baik, yang selanjutnya ada pengukuran tinggi. Adalah sebuah alat pengukuran yang berfungsi mengukur tinggi benda terhadap suatu bidang acuan, atau bisa juga untuk memberikan tanda goresan secara berulang terhadap benda kerja sebagai acuan dalam proses pengerjaan selanjutnya. Alat pengukur tinggi ini memiliki dua bilah kolom berulir, di mana kepala pengukur bergerak naik turun akibat putaran ulir kasar dan halus yang digerakkan oleh pengukur. Oke, selanjutnya ada mal radius umum. Diproduksi dalam set yang terdiri dari beberapa tingkat besaran radius, misalnya R1 sampai 7 mm. Baik untuk pemeriksaan radius luar maupun radius dalam. Seperti namanya, fungsi alat ini mengukur radius pada benda kerja. Yang selanjutnya ada alat pemotong benda. Nah, di sini ada alat pemotong benda yang digunakan untuk memotong benda objek seperti besi, kayu, aluminium, dan material lainnya. Nah, baik, kita lanjut ke alat yang pertama. Yang pertama ada gergaji tangan. Adalah perkakas tangan yang terdiri dari sengkang dan daun gergaji. Sengkang gergaji berfungsi sebagai pemegang dan daun gergaji berupa baja tipis bergigi tajam pada salah satu atau kedua sisinya yang digunakan untuk memotong atau mengikis benda kerja. Yang selanjutnya ada pahat. Pahat adalah alat pemotong yang terbuat dari baja perkakas non paduan atau baja paduan baik paduan rendah maupun paduan tinggi. Ada beberapa macam pahat menurut fungsinya, yaitu pahat datar, pahat alur, pahat dam, pahat diamond, dan pahat setengah bulat atau pahat kuku. Oke, selanjutnya ada kikir. Kikir adalah salah satu alat yang digunakan untuk menyerut atau mengikis permukaan benda kerja. Sebagai perkakas tangan, kikir terbuat dari baja perkakas berkarbon tinggi, berbentuk bilah dengan permukaan bergurai atau bergigi sejajar yang diperkakas dan tajam. Baik, yang selanjutnya ada palu atau martil. Adalah alat yang digunakan untuk memberikan tumbukan kepada benda. Palu umum digunakan untuk memaku, memperbaiki suatu benda, penempaan logam, dan menghancurkan suatu objek. Palu terdiri dari dua bagian, yaitu kepala dan tangkai, dan tersedia dalam banyak macam menurut bahan, bentuk, ukuran, dan bobotnya. Nah, yang selanjutnya adalah alat pelubang benda, seperti mesin bor. Masih banyak jenisnya merupakan alat yang berperan penting dalam pekerjaan. Nah, di sini ada mesin bor atau alat yang terakhir. Mesin bor yang digunakan dalam kerja bangku adalah mesin bor duduk atau mesin bor pilar. Penggerak utamanya adalah motor listrik yang memutar puli penggerak. Putaran puli penggerak diteruskan menggunakan sabuk, bel, ke puli yang memutar spindle untuk proses pengeboran. Mesin bor juga memiliki berbagai macam jenis mata bor yang berbeda pada benda tergantung masing-masing fungsinya. Nah, mungkin cukup sekian saja bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.